Perkenalkan, saya Lami. Jadi saya ingin menceritakan pada awalnya saya punya penyakit anemia itu sudah bertahun-tahun. Terutama pada waktu tahun kemarin itu saya ada HB saya 4 pada waktu saya operasi usus buntu. Itu HB saya 4, saya transfusi lagi sebanyak 4 kantong. Setelah itu saya normal. Habis normal setelah 7 bulan awal tahun ini saya menderita lagi, saya ngedrop di ini kondisi saya terakhir di Bali. Dengan kondisi ternyata saya ini liburan. Ini kondisi saya tuh masih bisa jalan seperti ada tenaga, cuma di sini saya dengan kondisi HB ini saya dengan kondisi 4. Dan untuk pada waktu ini normal itu 11. Kamu 4 aja. Saya 4. Ini sampai saya akhir tahun, ini karena saya lemah ya, kalau kena angin, kena apa saya langsung demam. Nah, kondisi ini saya tanggal 31 itu saya drop dan saya tidak lemas. Jadi saya tadinya mau ke pantai, jadi nggak ada malam tahun baru tidak ke pantai, jadi pas waktu pulang pun saya keadaan lemas. Jadi abis itu saya ke IGD karena saya hanya bisa makan cuma 2 suap. Dan kondisi 2 suap, terus mau makan siang lagi 2 suap, jadi tidak akan bisa, kalau dipaksa pun 5 suap itu bawaannya akan muntah. Jadi saya tidak bisa memaksakan. Akhirnya saya ke IGD ya baru tahu darahnya 4, HB-nya. Terus yang di situ dokter pun, saya kan rutinitas ke rumah sakit setiap 7 bulan atau tiap 3 bulan sekali karena saya kondisi saya sedikit meriang, saya ke dokter. Sampai di situ baru dari sini saya jujur anemia itu bertahun-tahun saya tidak tahu penyebabnya dari mana. Sampai dicek darah tepi ada bocor kah, di dalam vagina ada kebocoran kah, ternyata tidak. Sampai saya ke dokter stop. Jadi ke dokter obat stop. Jadi nggak ada penyelesaian. Akhirnya yang sekarang ini saya ada penyelesaian setelah 3 tahun. Saya menderita anemia, transfusi, terus transfusi drop gitu. Nah akhirnya saya dari sini ditangani dokter yang khusus untuk bagian ya darah hematologi. Akhirnya saya dilakukan BMP karena pada waktu Januari saya masuk IGD itu HB saya 4, leukosit saya rendah. Leukosit saya 3,8, sedangkan untuk normal itu leukosit itu 4,5 sampai 11. Jadi saya rendah, jadi ada 3 poin darah utama saya rendah, HB, leukosit, dan trombosit. Dan trombosit saya itu pada waktu itu 46.000, sedangkan normal itu 150.000 paling bawah dan 440.000 maksimum trombosit. Nah itu tanggal 10. Jadi saya saya dirawat inap, masih didiagnosa. Akhirnya tindakan habis dikonfirm ke dokter hematologi, saya harus melakukan BMP. BMP itu pengambilan sumsum tulang belakang. Dari situ baru ketahuan berarti penyakit saya itu dari pabrik darah itu saya tidak berfungsi dengan baik. Jadi dia mengeluarkan darah, memproduksi darah, tapi dia menghasilkan sel darah yang mati, gak berkembang. Makanya kenapa saya tekor. Dari situ saya kena diagnosa namanya MDS. MDS itu semacam praleukemia. Jadi baru tahap awal karena di sumsum itu saya tidak berproduksi, jadi saya dikasih obat yang rekormon, itu yang biasanya orang yang untuk kanker itu kan biasanya 5.000, 10.000, saya dikasih 30.000 IU. Itu benar-benar maksimal banget gitu ya, melebihi batas maksimum. Otomatis kan kalau maksimum itu kan dosisnya tinggi ya. Jadi saya waktu pulang dari rumah sakit itu saya kondisi trombosit masih rendah, 80.000. Dan itu kan kondisinya kalau trombosit rendah saya bisa kalau jatuh takut pendarahan. Itu aja sih. Terus waktu tanggal 17 Januari itu saya jujur waktu di rumah sakit leha sempet minum hemohim. Jadi ibaratnya iya kadang saya tuh orangnya suka lupa. Kalau siang apalagi saya ingetnya oh iya sebelum makan ya, tapi kalau tiap pagi pas waktu saya bangun saya ingat minum hemohim langsung. Tapi untuk yang kedua kalinya kadang-kadang aduh udah keburu makan, lupa lagi satu gitu kan. Jadi saya mundur lagi seperti itu. Jadi saya untuk ke siangnya ngaco jadwal schedule minumnya. Jadi leha bantu saya nginget udah ini belum, udah minum hemohim belum, ini gitu. Rutin jalan nggak boleh enggak, karena pada waktu itu leha menawarin saya itu di bulan November. Ya kan sebelum saya drop ini
bulan November saya minum hemohim, tapi tidak rutin. Hanya satu aja saya bisa lupa, satu bolong, besok enggak, ntar seminggu lagi baru minum gitu. Tapi leha enggak, rutin enggak, enggak, rutin. Nah hampirnya saya drop. Nah dari Januari saya drop, itu saya mulai rutin. Dan mulai rutin, ibaratnya kalau misalkan dari hasil darah, awalnya saya naik 400 setelah pulang dari rumah sakit dari 80.000. Seminggu kemudian saya naik jadi 487.000. Wow. Itu. Nah, terus begitu itu mungkin satu, saya ada dua. Itu dua kemungkinan itu dari Rekormon saya disuntikan sebelum pulang dari rumah sakit 30.000 IU sama hemohim saya minum. Nah, itu kan antara dua itu yang bekerja kan ya. Saya jadi saya belum lepas. Minggu lagi saya ini akhirnya 250.000. Masih batas normal. Ya kan? Habis batas normal, saya kemarin bulan 2 saya cek lagi itu masih batas normal, ambang normal 250 rata. Nah kemarin ini saya cek, tapi dengan saya tidak disuntik lagi selama 1,5 bulan. Saya hanya cukup hemohim. Jadi waktu saya bulan 2 250.000 netral kan, stabil. Jadi pas 1,5 bulan saya nggak minum obat yang Rekormon itu, darah saya kemarin trombosit saya 283.000. Jadi itu saya berasa ini berarti berkat hemohim. Karena saya nggak minum obat selain yang lain tuh, suntikan itu saya tidak minum. Seperti itu. Terus HB saya 12,5, leukosit saya 8. Itu kemarin sekali saya cek. Jadi dari situ saya berkesaksian bahwa saya merasakan kalau hemohim itu membantu saya dari sum-sum tulang ya. Seperti itu. Terima kasih. Ini ke atas bawah. Ini sedikit lagi ke atas. Nah, ini waktu saya di bulan 2 tahun setelah sebulan. Kondisi waktu saya bulan Januari itu saya kondisi masuk dengan berat badan 34 kilo. Nah, ini saya kondisi dalam 39 kilo. Jadi ini baru bulan 2 setelah sebulan. Setelah bertahap, ini adalah kondisi pada waktu saya masih sakit ya. Tapi ini saya nggak ngerti stabilnya 35, 36, kemarin itu dropnya 34. Itu kapan? Ini waktu 36 ini di bulan Juni. Tahun lalu ya? Tahun Ini ini Februari tahun ini. Ini Februari tahun ini setelah ada bertahap berat badan saya masih normal. Nah, terus sampai sekarang saya 50. Setelah 4 bulan. Kilo. Empat Naik berapa bulan kilo? dari 34 berarti berapa tuh ya? Belasan ya. Sekarang berapa kilo? 50. Tapi cantik sekarang. Iya. Saya Jauh. kurus justru. Iya benar. Sampai waktu itu saya bingung ya, di bulan 2 ini perut saya seperti orang hamil. Iya. Saya Dia ada badannya fotonya. kurus tapi perutnya gede. Gede. Pas kan pulang dari rumah sakit tuh saya makan sampai nasi itu 5 kali. Kita baru makan 2 jam. Sampai suami saya pasti pikirnya lapar nih, baru makan. Saya sampai perut begini dan mungkin aktivitas saya nggak terlalu banyak, cuma bolak-balik ke bimbel nganterin anak seperti itu aja. Cuma emang bikin perut saya itu sampai saya ke dokter kan, ini masalah gak ya? Kalau orang ketemu saya, dia bilang, "Bu, hamil." Bisa lagi. Kan saya, enggak, emang buncit. Karena kebetulan suami saya juga buncit, saya buncit. Jadi ini keluarga buncit. Saya bilang, emaknya kan belum kemarin kan, kurus. Saya jadi keluarga buncit, saya bilang gitu. Sampai saking malunya saya ke dokter lagi internis. Apakah masalah? Perut saya Dia besar. suruh cek, saya takut lihat perutnya gede Iya. gitu. Saya bilang, mending cek deh lah. Iya, dokter pun takutnya di perut saya itu ada cairan. Tapi pas di USG untung nggak ada. Ini Bu. Iya, makanya jangan terlalu dipus Bu. Sampai saya tahu ibu mau ngejar dari 34 kilo menjadi mau normal kan. Tapi jangan di ini karena ususnya itu baru Oh iya. mulai gitu kan. Jadi makanya seperti begini. Ini udah mulai Tapi dia kempes, minum Han. hemohim jadi nafsu makan dia. Oh iya, bagus. Dia bilang ada bikin nafsu makan ya? Enggak Tapi sih. kalau analisa saya, kalau sebenarnya Leha bilang kan hemohim itu tidak bikin nafsu makan. Tapi saya kan itu
ini saya kan defisiensi zat besi sebenarnya, sudah bertahun-tahun kan, jadi dia memperbaiki mungkin yang bikin Iya. nafsu makan, Oh. seperti Biar itu. produksi darah ya. Karena kan produksi darah saya kan jelek gitu, ibaratnya Jadi pabriknya. butuh, tapi jangan berlebih juga ya butuh makan. Iya, ini makanya suatu kudu apa direm gitu kan. Dikit-dikit mending ya kalau mau minta cemilan gitu ya. Tapi ini maunya kayaknya ada ini, maksudnya sotomi yang berat-berat, ada kue tiao, ada kue itu. Jadi berat-berat jadi bikin besar. Jadi jarang ngemil yang kecil-kecil. Baik, bro, dia kurang olahraga, kurang gerak, sampai udah pelan kalau habis makan mesti jalan ya, aku bilang begitu. Jalan berapa langkah dulu baru boleh duduk. Soalnya dia nggak ngapa-ngapain, Nggak nyonya di ngapa-ngapain. rumah nggak masak, nggak nyuci, nggak ngepel, dia habis makan tiduran main handphone. Tapi saya paling duduk. Kalau saya demennya main di laptop. Saya duduk, tapi kok perut buncit. Kecuali kalau anak saya kan kalau makan tiduran, ngelonjor gitu. Saya duduk paling di kasur main handphone gitu. Paling main handphone, laptop tapi bisa buncit. Saya bingungnya di situ. Makanya pas untungnya ya kemarin saya ketemu dokter lagi setelah cek darah. Dia sampai heran ke saya. Tapi saya nggak dia bilang kenapa kamu cepat sekali ya? Saya pikir waktu itu kamu periksa itu perut itu, saya pikir kamu ada efek dari yang 30.000 itu, takut ada cairan. Ternyata sekarang pas dicek lagi, pas dia lihat darahnya, kok kamu ini mah udah sehat betul Bu katanya. Justru ibu harus hati-hati ya jaga makanan, jangan sampai ibaratnya bikin perut itu jadi tiap 2 jam makan itu tidak bagus juga ibu katanya. Khususnya jadi bekerja terus seperti itu. Jadi oke. Tapi saya sampai heran, ibu minum apa ya? Itu Dokternya tanya. sekarang minum ibu obat apa selain dokter? Oh, obat dokter juga nggak ada dok. Saya bilang gitu kan, karena saya kan ke dokter internis. Sedangkan yang nanganin saya itu dokter hematologi. Jadi kemarin kalau untuk yang dokter internis itu saya nanya yang bagian perut. Jadi pas dia lihat hasil darah saya, oh ini bagus gitu. Jadi ibu udah sehat. Jadi saya murni sudah sehat dibanding saya waktu itu saya diponis kamu punya penyakit MDS. Satu, itu dari rumah sakit yang saya berobat. Dia itu dari hasil BMP saya dioper ke rumah sakit Metropolitan. Apa gitu MMC ya. Itu untuk profesor apa membaca itu. Dia lebih kaget lagi. Dia diagnosa penyakit saya itu Waldenstone. Waldenstone itu penyakit langka, tapi masalah darah. Dan itu masalahnya MDS itu juga penyakit saya yang didiagnosa rumah sakit. Itu sebenarnya yang mengalami itu harus bukan anak yang muda. Saya kan masih muda ibaratnya. Itu harus yang udah tua seharusnya penyakit itu. Karena MDS itu kan kayaknya ketidakmampuan sumsum tulang belakang memproduksi darah. Itu harusnya pada orang-orang tua yang sudah lanjut. Kenapa bisa sampai yang ke muda ya? Nah, gitu. Terus akhirnya mungkin itu oke lah dia bilang. Mungkin ini langka ya buat saya. Buat dokter juga bingung. Oh, kamu cepat sekali selama berapa? Januari, Februari, Maret, April. Sekarang Mei. 5 bulan. Mungkin untuk yang menjenjang yang saya takutkan itu saya dari praleukemia kan bisa menjadi kanker. Nah, untungnya tidak. Makanya dari situ Bagus, ya. sekarang saya kurangi 1. Dari satu ya, nggak apa-apa. Terus nggak pakai obat sama sekali dokter? Lepas. Enggak lepas. Tapi sampai ini saya ada obatnya saya nggak minum. Sorry. Obat-obat ini ya dokter Obat ya. ini sebenarnya obat kanker. Oh. Saya lihat. Jadi anti kanker. Oh. Tapi ini untuk yang sementara kan. Jadi untuk ini tinggi. Jadi pas di searching sama suami saya, coba dites. 1,5 bulan saya bilang saya nggak minum ini. Nah ini masih ada. Dan ini dokter nggak tahu kalau saya nggak minum ini. Karena ini sebenarnya nggak boleh putus. Jadi dia putusin ini Putus hemohimnya ini tetap mau diminum. coba. Karena sama ini saya barengin sama minum ini. Apa sih yang khasiatnya yang mana nih? Ini apa yang hemohim? Setelah 1,5 bulan itu saya harusnya ngedrop. Ternyata enggak, malah dari 250 sekarang 283. Seperti itu kan yang untuk trombositnya rendah, saya terus leukositnya udah normal lagi. Itu. Bagus. Oke, terima kasih. Absolute quality, absolute price.